Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan masuk ibu-ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Saya berterima kasih sekali Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk acara praktek baik pada siang ini. Jadi ini praktek baik sebelumnya sudah saya lakukan dengan peserta didik di kelas selama minggu kedua dan minggu ketiga kemarin. Ini hasil dari pelatihan 7 jurus BK di Kota Padang waktu kita ujian mid semester kemarin. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja praktik baik saya. Oke, 7 jurus BK. Kan ada 7 jurus BK. Kenali potensi, 2 kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Oke, pada kesempatan ini saya mengangkat 2, kenali potensi dan kelola emosi. Jadi inilah yang saya lakukan di kelas 12 dan kelas 10 waktu minggu kedua dan minggu ketiga kemarin. Jadi dalam praktek baik ini, dalam melakukan mendapatkan ada metode ARKA, aktivitas, refleksi, dan konsep aksi. Di kelas 12 saya melakukan kenali potensi. Kenali potensi itu melakukan dengan aku pintar, mengenal potensi-potensi siswa kita yang ingin masuk perguruan tinggi dan ingin mengetahui jurusannya apa yang diambil di perguruan tinggi nanti. Dan kami menggunakan aku pintar. Anak mengisi link aku pintar. Dan ini hasil rekapitulasi siswa kita di kelas 12 F8. Ada yang investigatif, ada yang realistik, artistik, dan sosial. Dan sebelumnya mereka belum tahu di mana potensi mereka. Mereka memilih dan mengetahuinya setelah melakukan link aku pintar, dan sudah saya rekap dan mendapatkannya itu sudah ada beberapa jurusan. Ini adalah rekapitulasi hasil tes jurusan kuliah melalui simulasi Riasek. Ada 6 tipe kepribadian dari Karir Holland. Hasil tes risetnya akan memberikan gambaran tentang minat, nilai, dan preferensi lingkungan kerja siswa. Tipe dengan skor tertinggi menunjukkan minat dominan siswa. Dan siswa kita ternyata di kelas 12 ini ada yang realistik, ada yang investigatif. Yang realistik ini suka bekerja dengan objek nyata, mesin, peralatan hewan, atau alat. Contoh bidang jurusannya ibu-ibu, teknik mesin, teknik sipil, keperawatan, peternakan, dan pertanian, olahraga juga. Yang investigatif itu suka meneliti, mengamati, jadi dan memecahkan masalah secara abstrak ya. Terus jurusannya ada yang kedokteran, sains, fisika, biologi, kimia.
anak kita yang di F8 itu kan belajar biologi. Terus yang aktivitas, dan ada yang sosial, entrepreneurship. Nah, ini saya bahasa Inggris nih, Mas Elsie. Bahasa Inggrisnya kurang sedikit ibu ya nih. Konvensional, suka bekerja dengan data, mengikuti aturan, menjalankan tugas secara terstruktur. Jadi anaknya yang akuntansi, administrasi perkantoran, perpajakan, dan kearsipan. Jadi setelah siswa kita melakukan tes Aku Pintar dengan link Aku Pintar ini, jadi mereka tahu potensinya. Di Aku Pintar ini banyak Bapak Ibu bisa mentes gaya belajar siswa kita sebelum belajar, tapi itu juga sudah BK lakukan gaya belajar. Terus ini tentang kepribadian juga ada, tentang minat bakat juga ada. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengecek siswa-siswa kita yang potensinya di bidang sains, artistik, investigatif, bisa dilihat. Oke. Dan kita pun juga mempunyai potensi. Bapak-bapak Ibu kita di sini juga punya potensi. Seperti Miss Elsie, apa potensi Ibu yang Ibu rasakan pada saat ini? Maksudnya di sini sesuai dengan jurusan? Sesuai bidang Ibu yang sehari-hari. Bahasa Inggris. Kami belum bisa bahasa Inggris. Miss Elsie hebat dalam bahasa Inggris. Hebat masak mungkin. Ini konvensional ini bagus, suka bekerja dengan data, mengikuti aturan dan menjalankan tugas secara terstruktur, teliti, terorganisir, dan menyukai pekerjaan yang memiliki alur instruksi yang jelas. Itu perkantoran berarti. Tidak maksudnya lebih ke apa? Memiliki pekerjaan yang memiliki alur dan instruksi yang jelas. Oke, terima kasih Miss Elsie. Jadi nanti untuk anak-anak kita di rumah juga bisa kita cobakan bagaimana tipe kepribadian anak kita, kemana jurusannya yang akan datang, dan kita ikut bisa juga apa sih gaya belajar saya, apa sih minat bakat saya, kemana sih potensi saya. Jadi kita bisa melanjutkannya. Oke. Selanjutnya itu kelola emosi. Jadi ini dilakukan di kelas 10 E4 Bapak Ibu tentang kelola emosi. Ini saya menanyakan kepada siswa bagaimana perasaannya pada hari ini. Dan di sini ada roda emosi yang merasa senang, sedih pada pagi itu, dan bahagia, dan ada satu orang yang ngantuk, dan ada yang takut 2 orang. Atau yang marah mudah-mudahan nggak ada ya. Yang sedih ada sekitar 9 orang pada pagi itu ya Bu. Jadi perasaannya pagi-pagi itu ditanya bagaimana perasaannya pada hari ini. Terus ada yang ngantuk, tidak tidur karena mungkin main game sampai tengah malam. Terus ada yang takut, 2 orang ini takut. Ternyata dia habis dimarahi sama kedua orang tuanya tadi malam karena pulang lambat. Nah, ini ada yang sedih 9 orang. Oke, emosi stabil, belajar maksimal. Bayangkan mencoba belajar saat pikiran kacau. Sebelumnya Bapak Ibu di sini sebelumnya udah pernah merasakan emosi? Udah ya, udah pernah. Emosi apa saja yang pernah dirasakan? Emosi itu ada macam-macam. Emosi marah, emosi sedih, ada emosi apa lagi, Dek? Senang atau bahagia? Bahagia, senang.
Emosi yang tidak terkelola adalah rem bagi potensi siswa. Melepas rem itu dan menemukan kendali. Ini kalau tidak direm sama siswa kita, emosinya bisa lepas ya. Ya Bapak Ibu. Pikiran kacau karena marah, cemas dan sedih. Oke, Bapak Ibu. Dalam emosi ini ada mengenali diri dengan rumus tanya. Tanya adalah T-nya terima. Tarik nafas dalam-dalam, terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin menolak, semakin tersiksa. Jadi A-nya adalah amati. Amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu. Apakah dia marah, sedih dan takut? N, nikmati. Nikmati dengan duduk, diam, dan tetap dalam kendali. Y, yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Yakini kamu yang pegang kendali itu. Terus aksi, setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon. Sebelumnya, kalau kita lagi marah, lagi emosi, kalau kita jawab perkataan orang itu pasti bisanya bertengkar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita marah, kita jeda dulu. Kita hitung dari 1 sampai 10. Kita harus mengontrol emosi kita. Nah, nanti kalau di rumah sama bapak atau sama keluarga, anak di rumah, kalau langsung digas, jadinya bertengkar. Jadi kalau ada yang emosi satu, kita harus tahan, kelola emosi kita. Kita hitung atau kita mengucap ya Bapak Ibu. Kalau tidak bisa juga dengan menghitung 1 sampai 10, apa yang dilakukan? Apa yang biasanya dilakukan? Iya, bagus, tarik nafas 4 detik, detik ya Bu ya. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Tarik nafas. Pernah merasakannya, Ibu Suci? Emosi apa yang Ibu Suci rasakan pada saat ini? Cinta? Kalau pada saat ini mungkin waktu belajar anak gitu kok. Misalnya anaknya susah diatur, tapi kan kita nggak boleh mengeluarkan emosi. Jadi dengan teknik tadi itu saya. Oh iya, tahan dulu gitu ya, reda, ambil jeda dulu kita diam dulu ya. Ada ibu-ibu yang keluar dari kelas kalau lagi marah? Enggak ya Bu ya. Kalau sekolah kita aman, kita harus kelola emosi. Kalau kita keluar, anak-anak jadi senang ya. Terus setelah kita jeda, kita baru respon. Nah, ibu-ibu pasti tahu itu. Udah bisa ya Bu? Oke, Bapak Ibu. Sekarang Kiki mau ada simulasi tentang emosi. Nah, ini ada kertas untuk simulasi emosi kita. Sisi pertama Enggak pakai pena, ada Bu, kertas aja. Ini udah Bu. Sudah dapat ibu-ibu semua kertasnya. Jadi dalam kertas 1 lembar ini, nanti kalau Bapak Ibu merasa senang, merasa biasa-biasa atau hibah, dielus-elus kertasnya. Kalau merasa sangat marah atau marah, boleh diremuk kertasnya. Terus kalau marah kali, boleh dirobek-robek juga ya Bapak Ibu. Kita tes bagaimana
emosi ibu-ibu kita, bapak-bapak kita di sekolah kita ini. Oke, ini nggak pakai tag, dalam kotak aja. Oke, boleh dipegang kertasnya. Nah, oke, kita coba ya Bapak Ibu, karena sudah belajar emosi tadi. Nah, pada suatu pagi sebelum pergi sekolah, ban motornya bocor di jalan. Bagaimana perasaannya waktu itu pergi sekolah? Ban orang mau upacara ini jam 7 kurang seperempat bocor Honda di simpang Kotoran Ampe. Terus mau pergi ke SMA, udah nggak mau nyampe ke SMA, udah dalam lokal, udah siap upacara dalam lokal, ternyata ada si Andi yang terlambat tidak masuk ke kelas. Udah 15 menit orang masuk, dia baru masuk dengan baju yang keluar. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Kalau Hiba boleh dielus kertasnya. Kasihan kita, mungkin dia capek atau marah juga langsung sekali. Oke. Ya. Iya. Terus selanjutnya setelah dalam pembelajaran mau ikuti pelajaran, ternyata bahan belajar ibu-ibu tinggal di rumah, tak terbawa, nggak tahu letaknya di mana. Nah, apa yang dirasakan pada waktu itu? Nah, apa yang mau dikasih bahan ajar lagi? Bahan ajarnya tinggal di rumah. Mau kuis, laptopnya tidak terbawa pulang. Nah, boleh diresapi. Terus waktu pembelajaran ada yang tidur di belakang. Nah, ada yang ngantuk di belakang. Terus ditegur atau gimana? Nah, usapkan ke kertasnya. Bagaimana perasaannya? Enggak marah ibunya? Alhamdulillah. Nah, terus ada yang tidak punya sopan santun dalam kelas, ternyata dia pukul temannya. Bagaimana perasaan ibu SMA kita? Aman? Udah ditegur. Oke. Sabar ya Bapak Ibu. Nah, gurunya sudah bisa mengelola emosi. Terus setelah itu ternyata datanglah Paman Andi ini ke sekolah. Dia menemukan bahan ajar yang tercecer di jalan yang Bapak Ibu bawa tadi. Ternyata tercecer di waktu ban motornya bocor. Terus dan ingin menjemput si Andi dan pamannya mau dirawat di rumah sakit dan mau mengizinkan Andi untuk pulang. Alhamdulillah kertasnya tidak ada yang ini gimana bentuk kertasnya? Ada sedikit itu sedikit. Waktu apa remuknya ini? Waktu tidak punya sopan santun. Oh, yang tidak punya sopan santun. Ibu masih terlibat satu. Ibu masih ada kerja di timur, ya Ibu? Iya. Oke, ini Elsie masih aman, orang yang sabar ini. Ini gimana perasaannya? Gimana? Sama kok sama ibu ya, yang ada yang kurang sopan santun. Oh, yang sopan santun. Oke, ini Bu Miza sudah. Ibu Ica. Nah, bagaimana perasaannya Bu? Ini emosi karena bahan yang tertinggal kayak ibu. Oh iya Bu, awak kamu ajaib. Tinggal bahan tertinggal. Oke, mudah-mudahan berikutnya tidak ada siswa kita
yang terlalu emosi di kelas, kita bisa melakukan ini di kelas kita juga. Ini tujuannya supaya nanti Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di kelas, menanyakan bagaimana perasaan kelas kita di waktu kita masuk. Mana tahu ada yang lagi sedih, lagi marah, dan lagi takut, ada yang ngantuk mungkin. Itu bisa ibu-ibu berikan emoji seperti tadi. Oke, Bapak Ibu, itulah materi praktik baik kita pada siang ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.